menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar atau tidak? Seolah-olah menjadi korban. 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo sehingga Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa penuntut umum berpendapat tidak ada alasan yang meringankan perbuatan Ferdy Sambo menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri itu juga dianggap telah mencoreng institusi Polri dengan melibatkan banyak anggota Polri dalam skenarionya. bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Ferdy Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo sehingga terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara kepada Richard Eliezer, jaksa seakan mengabaikan kejujuran dan status justice collaborator yang disandang Eliezer dengan membacakan tuntutan hukuman penjara 4 tahun lebih tinggi ketimbang tuntutan hukuman penjara untuk Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Petugas keamanan mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan pada mereka yang nggak bisa tenang. Sidang tuntutan Richard Eliezer sempat diwarnai kericuhan oleh pengunjung sidang yang tidak terima dengan tuntutan jaksa. Istri Sambo, Putri Chandrawati, dan 2 mantan anak buahnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, dituntut hukuman penjara yang sama oleh jaksa penuntut umum. Memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Tuntutan jaksa terhadap Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat kontan saja dikecam keluarga almarhum Brigadir Yosua. Itu kan ada pilihan di pasal 340, diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun. Kelima terdakwa memiliki waktu sepekan untuk membuat nota pembelaan atau pledoi sebelum hakim memutuskan vonis. Keluarga Brigadir Yosua berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya karena tuntutan jaksa dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat Sambo dan istrinya. Itu bukan manusia, dia itu memang manusia, perempuan betina yang penuh dusta. Dengan kelicikan mulutnya dia memutar-mutar semua fitnahan buat anak saya yang sudah dirampas nyawanya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia. Betina yang bukan manusia, yang tidak memiliki hati nurani. Saya sudah bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Dr. Albert Aris. Ia juga hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer. Bung Albert, terima kasih sudah di Rosi. Makasih Mbak Rosi. Kalau kita lihat dalam pembacaan tuntutan pada persidangan kemarin hari Rabu,
maka ada dua bacaan tuntutan yang disambut dengan riuh rendah sehingga majelis hakim harus menghentikan persidangan. Satu untuk tuntutan Putri dan satu untuk tuntutan Richard Eliezer. Riuh rendahnya itu bersifat kekecewaan karena dua-duanya dianggap sangat tidak adil. Apa yang Anda lihat dari reaksi pengunjung sidang pada saat waktu itu? Iya, tanpa mengurangi penghormatan terhadap independensi dan kemerdekaan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Selatan ya, maka kekecewaan publik ini perlu dilihat sebagai gambaran utuh bagaimana rasa keadilan masyarakat itu tercurah pada saat mendengar tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Jadi ini adalah gambaran paling jujur dari reaksi masyarakat untuk membedakan mana yang adil dan mana yang kurang adil. Kalau jaksa adalah penuntut yang mewakili keadilan bagi para pencari keadilan korban dalam hal ini dan juga masyarakat pada umumnya, mengapa? Apa yang Anda lihat ini tidak ditemukan masyarakat pada pembacaan tuntutan kemarin? Iya, khususnya untuk Eliezer ya. Karena Eliezer ini adalah seorang yang sudah jujur mengakui perbuatannya dan statusnya juga merupakan justice collaborator yang bersedia untuk mengungkap tindak pidana ini. Dan jangan lupa Mbak Rosi, dalam konstruksi penyertaan patut diduga Richard Eliezer ini adalah orang yang disuruh melakukan. Artinya dia melaksanakan tindak pidana tersebut karena disuruh dan mendapat perintah jabatan dari atasannya. Jadi salah satu yang menjadi perhatian publik adalah ketika tuntutan itu untuk Richard Eliezer terasa lebih berat dibandingkan untuk seorang Putri Chandrawati. Iya, karena konteks dari penyertaan itu adalah bunyi pasal 55 dipidana sebagai pelaku. Meski kita mengetahui ya ada bentuk-bentuk penyertaan, ada orang yang melakukan, ada orang yang menyuruh lakukan, ada orang yang turut melakukan dan ada orang yang menggerakkan untuk melakukan tindak pidana. Tapi konteks yang ada dalam diri seorang Eliezer, dia adalah orang yang disuruh lakukan. Artinya dia hanyalah merupakan manus ministra yang tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan apalagi terhadap temannya sendiri. Oke, Anda hadir di sidang untuk menguntungkan terdakwa Richard Eliezer. Kalau kita lihat dalam persidangan kemarin, itu komentar publik yang tercermin dalam sosial media pada persidangan kemarin, pertanyaan-pertanyaan jaksa itu mendapat pujian yang luar biasa. Jaksa keren, pertanyaannya kritis, jaksa luar biasa, termasuk hakimnya juga. Itu dapat publik tuh merasa melihat jaksa itu keren banget. Tetapi pembacaan tuntutan kemarin terutama membandingkan antara tuntutan untuk Putri dan tuntutan untuk Richard Eliezer itu sampai dikatakan berakhir dengan tragis dan kecaman, makian luar biasa ditujukan pada Kejaksaan Agung. Menurut apa yang paling prinsip yang mengusik rasa keadilan dalam dua tuntutan ini? Ya karena terlihat ada disparitas ya. Ada kejomplangan bagi seorang Richard Eliezer yang sudah tadi mengakui perbuatannya, sudah bersikap kooperatif, tapi ternyata dituntut dengan pidana 12 tahun penjara. Meski Mbak Rosi, hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa. Hakim itu berpatokan pada dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nah kalau kita lihat ada 3 terdakwa lain yang dituntut 8 tahun, maka publik secara sederhana dalam kacamata awam akan melihat adanya ketidakadilan. Terlepas adanya penjelasan-penjelasan secara hukum, penjelasan secara normatif yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan. Saya ingin mengajak Anda juga untuk melihat salah satu apa yang dikatakan oleh jaksa. Jaksa mengatakan ya kenapa jaksa menyebut PC terbukti mengetahui dan ikut merencanakan pembunuhan itu, tetapi hanya kemudian 8 tahun. Coba kita lihat sama-sama apa kata jaksa dalam tuntutannya. Maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa Putri
adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang, terdakwa Putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api jenis Steyr. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa Putri tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis Steyr yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Sehingga peran fisik terdakwa Putri Chandrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun. Apakah Anda terkejut dengan tuntutan ini? Cukup terkejut. Kenapa? Ya karena dalam konteks penyertaan tadi, ya ini kan bukan hanya sekedar meeting of mind yang bersifat abstrak. Seringkali para ahli persidangan mengatakan meeting of mind. Tetapi perlu dilihat tadi bagaimana seluruh rangkaian dari awal peristiwa ini sampai terjadinya pembunuhan tersebut, yaitu kerjasama yang erat, dugaan kerjasama erat di antara para pelaku untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Tapi saya ingin juga mencoba ya memahami apa, belum tentu bersetuju, apa yang menjadi pijakan jaksa. Karena yang dikatakan oleh jaksa adalah Putri Chandra meskipun mengatakan secara sah dan meyakinkan ikut dalam perencanaan pembunuhan itu. Tetapi Putri itu sama dengan Kuat dan Riki, ia tidak melakukan apapun. Ia tidak ikut menembak atau mencabut nyawa Yosua. Iya, dalam penyertaan atau delneming hukum pidana, memang tidak semuanya para pelaku tindak pidana itu mewujudkan delik. Ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan seluruh peserta itu mewujudkan delik. Ada kemungkinan yang kedua hanya salah satu pelaku yang mewujudkan delik. Atau kemungkinan ketiga adalah tidak ada yang mewujudkan delik tetapi tindak pidana itu terjadi karena kerjasama yang erat tadi. Ya. Nah, berarti kalau di sini Putri hanya 8 tahun, artinya jaksa sendiri merasa bahwa Putri meskipun dalam rentetan tuntutannya mengatakan bahwa ikut mengetahui, merencanakan, ikut dengan menyiapkan senjata atau menyimpan senjata, tapi jaksa tidak mampu menghadirkan fakta-fakta yang mendukung itu sehingga hanya 8 tahun. Benar nggak kayak gitu? Karena kemarin juga saya sempat mendengar ada pakar yang mengatakan bisa jadi pola pikir jaksa dalam mengajukan tuntutan terhadap PC itu berbasis gender, di mana perempuan yang berhadapan dengan hukum itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, ya. Tetapi saya tidak melihat pertimbangan itu ketika jaksa penuntut umum membacakan rekuisitor ya Mbak Rosi. Kenapa? Kenapa faktor gender perempuan yang dianggap lemah berhadapan dengan hukum atau dengan suaminya yang cukup dominan atau sangat dominan mengatur rumah tangga itu tidak bisa dianggap juga dia tidak memenuhi delik itu. Ya, bahwa dia tidak punya kemandirian untuk menyatakan stop, jangan lakukan ini. Ya, justru dari itu kita perlu melihat dari awal terjadinya tindak pidana pembunuhan ini berawal dari keluhan siapa. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi faktor utama untuk menggali kebenaran material terlepas dari serangkaian fakta-fakta yang terjadi sampai terjadinya pembunuhan tersebut, Mbak Rosi. Oke, tapi saya masih ingin menanyakan bahwa kenapa 8 tahun dan pertimbangan jaksa itu adalah karena dia tidak melakukan apapun. Dia tidak mencabut nyawa. Sama seperti Riki dan Kuat. Sehingga Putri hanya 8 tahun. Bagaimana? Mengapa itu tidak bisa diterima? Ya, berbeda dengan misalnya tadi Eliezer yang ikut. Ya karena bisa jadi ada anggapan bahwa
PC ini patut diduga merupakan aktor intelektual dari peristiwa pembunuhan ini gitu ya. Karena tanpa ada keluhan dari yang bersangkutan dan dengan segala cerita yang ada tidak mungkin memantik seorang Ferdy Sambo untuk melakukan atau memerintahkan penembakan tersebut kepada Yosua. Dari mana? Dari mana Anda bisa melihat bahwa ia bisa menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini? Segala sesuatu kan bisa terjadi. Tapi kalau saya nggak mau menyimpulkan terlalu jauh, tapi saya mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terakhir dalam tuntutannya. Bahwa ada dugaan-dugaan yang terjadi antara PC dengan Yosua. Tetapi itu sekali lagi adalah kesimpulan daripada jaksa gitu loh. Nah tapi dengan menyamaratakan tuntutan antara PC, RR dan KM, maka masyarakat secara awam sekali lagi saya sampaikan melihat ada rasa yang ketidakadilan dalam penuntutan ini. Dan jangan lupa kita perlu melihat juga bahwa tanpa menjadikan pengadilan ini sebagai trial by the mass atau pengadilan massa, tetapi memang hakim, jaksa itu memang wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat itu, Mbak Rosi. Oleh pengacara Sambo, almarhum Joshua dikatakan melakukan kekerasan seksual, bahkan perkosaan, pelecehan seksual dan perkosaan. Tapi kemudian oleh jaksa disebut juga ada perselingkuhan. Sebuah label yang sangat menyakitkan bagi orang yang sudah meninggal karena dibunuh. Kalaupun jaksa mengatakan tidak ada perkosaan, menghilangkan peristiwa itu dan kemudian memasuk dalam perkosaan, yang mana kita juga tahu ini tentu sangat tidak menyenangkan, ini menimbulkan juga kesedihan bagi keluarga. Tapi menurut Anda sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan oleh jaksa soal perselingkuhan itu? Iya, kalau soal adanya perselingkuhan itu kan sebenarnya menjadi suatu motif ya. Artinya ada atau tidak adanya peristiwa tersebut tidak mengurangi esensi pembuktian dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi paling tidak itulah fakta yang paling mendekati kebenaran material yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum, Mbak Rosi. Tapi itu tercermin nggak dengan hukuman tuntutannya? Ya itu dia yang saya sampaikan tadi. Jadi disamaratakan antara PC, KM, dan RR yang menurut masyarakat itu rasa-rasanya kok seperti itu gitu loh. Kurang pas gitu. Tapi sebaliknya orang yang mau berlaku jujur, orang yang mau mengungkap, mau kooperatif justru lebih berat. Dan disandingkannya justru dengan tuntutan Sambo yang 20 tahun penjara tadi. Itu yang menurut saya nggak apple to apple. Padahal ini adalah satu rangkaian utuh. Terlepas penyertaannya ini ada yang bentuknya turut melakukan, ada juga yang menyuruh lakukan. Gitu. Tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer mengguncang rasa keadilan publik. Kenapa orang yang sudah jujur dituntut lebih berat ketimbang mereka yang terus berbohong? Apa gunanya jujur? Sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur, dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Dan di dalam hal ini ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Dr. Albert Aris yang juga merupakan saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer. Ia ada di sana bersama-sama juga dengan budayawan Romo Magnis. Bung Aris,
Bung Albert, sebagai saksi yang menguntungkan Richard, 12 tahun Anda sama terkejutnya juga? Ketika Terkejut. mendengar Putri 8 tahun. Terkejut Mbak Rosi. Mana lebih kaget? 8 tahun apa 12 tahun? 12 tahun Mbak Rosi. Karena dari pembicaraan informal dengan teman-teman ya, saya menduga mungkin tuntutan Eliezer itu berkisar paling tidak 5 tahun ya Mbak Rosi. Tapi ketika mendengar tuntutan Eliezer 12 tahun, kami semua tuh kaget gitu loh. Kok orang yang bersedia jujur, orang yang disuruh lakukan bahkan menyandang status JC justru dikaitkan atau dibandingkan dengan orang yang menjadi pelaku utamanya gitu. Dalam hal ini adalah Sambo gitu kan ya, yang tuntutannya adalah seumur hidup. Oke, tapi kalau saya misalnya mengatakan apa yang menjadi landasan tuntutan jaksa dikatakan oleh Jampidum Fadil Jumhana, ia mengatakan begini, kami menuntut seumur hidup itu atas pertimbangan sebetulnya bahwa Ferdi Sambo ini adalah sebagai intellectual dader dalam perkara ini atau aktor utama. Sebagai intellectual dader dia menghendaki adanya kematian. Lalu untuk mewujudkan itu dia meminta yang pertama adalah Ricky Rizal. Tapi Ricky dengan kesadarannya menyatakan dia tidak kuat. Kita sudah sering dengar ini. Tidak berani sehingga dia menolak. Lalu dia perintahkan Richard Eliezer. Richard Eliezer memiliki keberanian. Maka saya menyatakan bahwa atau jaksa menyatakan Eliezer juga sebagai dader. Sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Yosua Huta Barat. Jadi jaksa melihat Richard Eliezer tidak bisa melenggang bebas karena bagaimanapun juga jaksa menganggap Richard ini adalah pelaku. Ya. Jadi begini Mbak Rosi, dari ahli-ahli pidana yang diajukan oleh jaksa sendiri, sudah dikatakan bahwa orang yang disuruh lakukan tersebut hanyalah merupakan alat yang tidak memiliki kehendak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan itu saya afirmasi juga ketika saya memberikan keterangan ahli. Yang jadi pertanyaan, mengapa keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut sendiri tidak dijadikan parameter atau landasan dalam menyusun tuntutan atau rekuisitor ini gitu loh. Kalau pola pikirnya masih seperti ini, maka orang-orang yang bersedia untuk mengungkap suatu perkara, orang-orang yang sudah jujur mengakui perbuatannya, maka akan mengurungkan niatnya. Ini akan menjadi suatu presiden buruk di waktu yang akan datang, Mbak Rosi. Tadi Anda mengatakan dalam banyak pembicaraan, dalam banyak diskusi, dalam banyak tebakan soal berapa yang akan diterima, tuntutan diterima oleh Richard Eliezer, Anda mengatakan 5 tahun. Artinya di bawah Ricky Rizal dan Kuat. Bagaimana argumentasi itu bisa masuk akal ketika yang dua ini 8 tahun dia tidak membunuh. Sementara Richard Eliezer dia ikut serta dalam menghabisi nyawa. Iya, jadi kan tadi saya sudah menerangkan kepada Mbak Rosi ya, bahwa bentuk penyertaan ini memang agak sedikit berbeda-beda ya. Kalau konteksnya Richard Eliezer, dia adalah dader karena disuruh oleh Don Player. Nah, orang yang menyuruh lakukan ini adalah sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dader yang disuruh oleh Don Player ini hanya merupakan alat, Mbak Rosi. Jadi sebenarnya dia nggak punya kehendak, dia nggak punya kesalahan. Seluruh literatur yang hukum pidana yang saya miliki kebanyakan mengatakan demikian, Mbak Rosi. Kalau Ricky bisa menolak, kenapa Richard tidak bisa menolak? Karena dalam tuntutan jaksa juga disebutkan, melukiskan bagaimana ada yang disuruh tapi bisa menolak, yang satu disuruh dan melakukannya. Inilah pentingnya kehadiran ahli-ahli pendukung dalam pembuktian hukum acara pidana, Mbak Rosi. Kesalahan psikologis menjadi hal yang amat penting, Mbak Rosi. Saya tidak mau membandingkan antara Polantas dan Brimob dalam hal ini sebenarnya, Mbak Rosi. Ricky Rizal adalah Polantas. Iya, tapi background Ricky Rizal adalah Polantas. Tidak mungkin orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas langsung serta-merta ditembak tanda kutip kan ya, Mbak Rosi. Tetapi Brimob itu adalah paramiliter, semi-militer yang ketaatan, kepatuhan, dan penundukan submission dirinya terhadap atasan itu begitu tinggi. Sehingga Richard Eliezer berada dalam posisi ketika dia menerima perintah tersebut, dia sulit untuk menghindar, dia sulit untuk menolak, dia sulit untuk mengabaikan perintah itu, Mbak Rosi. Bayangin Mbak Rosi, yang saya dengar informasinya juga ada
jeda 18 tingkat antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer. Bagaimana mungkin seorang yang sangat terendah itu kuasa untuk menolak perintah dari seorang Ferdy Sambo. Kadipropam, polisinya polisi, jenderal bintang 2 dan kekuasaannya amat besar. Kalau misalnya ada penasihat hukum ternama yang mengatakan ya dia tetap bisa punya pilihan, resign atau pergi ketika disuruh, tapi toh dia tetap memilih untuk menembak. Ya, inilah pola pikir yang memang kita harus move on, Mbak Rosi. Pola pikir yang disampaikan oleh pengacara kondang tersebut dan juga kemarin dikutip oleh jaksa penuntut umum dalam penutup tuntutannya masih menggunakan kesalahan normatif yang diajarkan oleh Profesor Mulyatno tahun 1955 silam. Gimana kesalahannya? Arti begini, menilai sikap batin orang itu menurut ukuran-ukuran normatif. Kamu kan bisa resign, kamu bisa pulang kampung, kamu bisa mengundurkan diri, kamu bisa melaporkan. Tapi lupa melihat kesalahan psikologis. Ya, makanya dihadirkan kan ahli psikologi forensik, psikologi dari ilmuwan dan sebagainya, filsafat ilmu. Itu sebenarnya untuk menguji apakah betul ada niat jahat dari seorang penerima perintah ini sehingga dia tidak bisa kuasa menolak perintah tersebut, Mbak Rosi. Ya. Nah, makanya dengan adanya KUHP baru saat ini, Mbak Rosi, keseimbangan antara kesalahan normatif dan kesalahan psikologis itu menjadi penting, Mbak Rosi. Ya, karena ketika dia diperintahkan oleh atasannya, maka dia tidak bisa dipidana sama sekali. Betul. Dalam KUHP yang baru. Maka dari itu, Mbak Rosi, Mahkamah Agung tahun 2007 menjelaskan dalam perkara pelanggaran HAM berat ya, dalam konteks tanggung jawab atasan, ketika ada hubungan secara de facto dan de jure, pengendalian efektif, rantai kepemimpinan yang begitu kuat, maka disitulah ada otoritas yang memungkinkan adanya tanggung jawab atasan terhadap bawahannya. Dan ketika bawahan itu menjalankan tugasnya, maka dia tidak bisa sebagai alat yang dipidana. Iya. Nah, tapi begini Bung Albert, izinkan saya untuk terus mempertanyakan apa yang menjadi tuntutan jaksa. Misalnya dikatakan bahwa toh pada saat menembak itu ia juga tidak berada dalam situasi yang diintimidasi. Misalnya dalam situasi saya bertanya pada jaksa, mengapa seorang Richard Eliezer 12 tahun, dia bilang karena pada saat ditembak itu ia bisa lebih ringan atau dibebaskan kalau pada saat dia disuruh melakukan tembakan itu ia sendiri dalam ancaman. Misalnya kalau kamu nggak tembak dia maka saya akan menembak kamu. Nah, Richard tidak berada dalam situasi psikologi seperti ini atau ancaman yang mematikan seperti ini. Inilah sebenarnya bedanya pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 tentang perintah jabatan, Mbak Rosi. Dua-duanya sebenarnya dalam keadaan terpaksa, Mbak Rosi. Kalau 48 itu atas satu kekuatan yang nggak bisa ditahan. Tapi dalam konteks pasal 51 tentang perintah jabatan Amtelk Bevel, pakar hukum pidana Belanda Van Bemmelen mengatakan, ketika seorang menerima perintah jabatan, sesungguhnya itu dia berada dalam keadaan terpaksa karena diperhadapkan pada konflik. Di satu sisi nggak boleh membunuh, nggak boleh merusak barang milik orang lain, nggak boleh mengambil milik orang lain, tapi di satu sisi dia harus patuh dan taat terhadap perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya tersebut. Atasannya yang bukan saja berwenang ya, tapi memiliki otoritas langsung terhadap dia. Gitu. Dan menentukan hidup mati karir. Betul. Anggota Polri. Maka dari itu sebenarnya penting untuk melihat sisi kesalahan psikologis dari seorang Richard Eliezer yang konteksnya dia adalah latar belakangnya Brimob. Dia memiliki ketaatan dan kepatuhan yang penuh, maka berlakulah asas. Okay. It danum dat kui ibit dare, ius vero nulla culpa est, qui parere necessit. Pertanggungjawaban tidak akan diminta kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, tapi kepada mereka yang memberikan perintah. Ini asas, Mbak Rosi. Asas. Jadi kalau ada keraguan-raguan dalam membaca pasal 51, kita semua di Fakultas Hukum sudah diajarkan sejak awal, kembali kepada asas. Anda berulang kali membandingkan Polantas dan Brimob. Ricky Rizal adalah Polantas, Eliezer adalah Brimob. Ricky Rizal dijadikan contoh bahwa Ricky Rizal bisa menolak, sementara Eliezer tidak bisa menolak. Jadi Anda sendiri sebenarnya Anda ingin mengatakan Ricky Rizal itu menolak bukan karena dia punya kemandirian atau menolak suruhan, ya karena dia tidak punya skill untuk itu. Ia seorang Polantas. Itu yang ingin sebenarnya Anda tekankan. Ya tentu tanpa bermaksud membandingkan antara Polantas atau tidak ingin merendahkan profesi
Polantas. Tetapi apa yang dibangun di tubuh Polri selama bertahun-tahun dengan adanya rentang jabatan, tadi saya sudah katakan ada 18 hierarki tingkat perbedaan antara Eliezer dengan Sambo. Ini membuat komando yang tercipta, sistemnya itu begitu memungkinkan tidak dibantahnya atau tidak dipertanyakannya suatu perintah. Bagaimana kemudian kalau dengan anggapan jaksa atau tuntutan jaksa yang katanya ini sudah sangat memenuhi ketentuan yang ada, sudah memenuhi rasa keadilan, versi jaksa mengatakan bahwa jangan melihat Eliezer ini sendirian 12 tahun, tetapi lihatlah dia dari atasnya, yaitu Ferdy Sambo yang bersama-sama melakukan perbuatan menghabisi, mencabut nyawa orang. Nah, Ferdy Sambo seumur hidup, maka 12 tahun kalau dibandingkan dengan seumur hidup itu justru sangat ringan untuk seorang Richard Eliezer. Maaf Mbak Rosi, saya kok gak habis pikir Mbak Rosi ya. Dari literatur yang saya miliki, Don Plehen itu orang yang disuruh melakukan oleh Don Plehen itu sebenarnya adalah orang yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah bab 3 KUHP kita mengatur hal-hal yang menghapus pidana. Mulai dari pasal 44 sampai 51. Dan salah satunya adalah perintah jabatan tadi Mbak Rosi. Ketika seorang menerima perintah jabatan, maka perbuatan pidana yang dia lakukan oleh si penerima perintah jabatan tersebut menjadi hapus elemen melawan hukumnya. Karena memang yang harus bertanggung jawab adalah atasannya. Karena apa? Karena ada faktor konstante moral. Ada tekanan moral yang luar biasa yang tidak kuasa ditolak oleh si bawahannya tersebut. Tekanan ini beda dengan daya paksa. Kenapa? Karena ada hubungan secara de facto dan de jure antara atasan dan bawahan tersebut. Jaksa tidak melihat adanya konstansi moral, adanya tekanan secara moral bagi seorang Richard Eliezer untuk melakukan itu. Ya, dan sehingga diperlakukan sama. Iya, dan itu hanya bisa dibuktikan dengan menilai kesalahan psikologis. Mohon maaf Mbak Rosi, kalau Indonesia masih menggunakan dan mempertahankan kesalahan normatif deskriptif secara absolut, maka kita lihat, mohon maaf dengan segala hormat, kita lihat realitanya saat ini lembaga pemasyarakatan kita, penjara kita penuh. Karena nenek yang mencuri 3 buah kakao dan sebagai ini hanya ilustrasi Mbak Rosi ya. Orang yang mengobati istrinya dengan ganja dan sebagainya, itu menjadi dipersalahkan secara normatif. Karena tidak pernah dilihat dari sisi kesalahan psikologisnya. KUHP hadir untuk mengembalikan keseimbangan itu. Saya tidak bilang kesalahan psikologis lebih baik Mbak Rosi daripada kesalahan normatif. Tetapi perlu dilihat keseimbangannya. Bagaimana posisi seorang bawahan yang tadi begitu beda pangkatnya jauh sekali, apalagi yang merintah itu adalah polisi, sanggup untuk menolak perintah tersebut Mbak Rosi. Jadi kalau misalnya jaksa melihat, jangan melihat Richard Eliezer 12 tahunnya, tapi lihatlah dari hukuman yang diberikan pada Ferdy Sambo yang seumur hidup, menurut Anda sebenarnya apa yang ingin dipertontonkan oleh jaksa? Ya saya tidak mau menduga, tidak mau suuzon, tetapi seolah-olah penuntut umum hendak mengkotakkan bahwa penuntutan terhadap pihak-pihak dalam perkara ini seolah dipisahkan. Dipisahkannya adalah seolah antara PC, KM, dan RR menjadi kubu tersendiri, dan juga Sambo dan Eliezer berada di kubu yang terpisah. Dan mengapa mereka 8 tahun? Karena seolah-olah jaksa juga melihat sama. Mereka ada di situ tapi tidak melakukan apapun. Dia tidak ikut serta dalam menghabisi nyawa seseorang. Padahal Mbak Rosi, penyertaan itu adalah participation of crime. Kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Entah salah satu pelaku yang melakukan, semua pelaku yang melakukan, atau semua yang nggak melakukan tapi sama-sama mewujudkan untuk delik tersebut. Jadi ini nggak bisa dipisah-pisah meskipun kapasitas dari penyertaan itu bisa jadi berbeda-beda, Mbak Rosi. Dalam sidang dengan terdakwa Sambo atau sidang pembunuhan Brigadir Yosua, kita melihat banyak yang menangis. Ada tangisan Putri, tapi kemarin pada saat pembacaan tuntutan, publik juga melihat ada jaksa yang menahan tangis. Ini dia. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Kalau Anda lihat tadi, banyak yang mengomentari kenapa jaksa seperti menahan tangis dan jaksa di sebelahnya juga ikut seperti memberikan tepukan di belakang punggungnya. Apa yang Anda lihat? Ya ini pertama-tama kejaksaan itu satu atap Mbak Rosi ya. Tetapi dalam konteks rencana penuntutan atau rentut, dengan saya nggak tahu ya, saya nggak menduga-duga apakah itu menangis atau menyeka keringat. Tapi kalau diasumsikan itu adalah menangis, berarti ketika menyusun tuntutan ini bisa jadi Mbak Rosi, bisa jadi nih ya, suaranya tidak bulat Mbak Rosi. Meskipun tadi saya harus katakan bahwa kejaksaan itu satu atap ya, dalam konteks penuntutan dan independen serta merdeka dalam memastikan adanya penuntutan yang adil dan objektif. Karena kita melihat ada tepukan di punggung pada jaksa yang membaca tadi, seolah-olah memberikan tenang, sabar, yang kuat. Itu non-verbal communication ya. Jadi Anda bilang bisa jadi sebenarnya tidak bulat. Ya, tidak bulat. Jadi ada relasi kuasa juga dalam menentukan rencana tuntutan. Jaksa-jaksa di bawah atau itu punya tuntutan yang lain tetapi kuasa di atasnya menentukan yang berbeda. Itukah yang ingin Anda katakan? Begini Mbak Rosi, kami sebagai praktisi hukum itu kan melihat segala sesuatu berdasarkan alat bukti Mbak Rosi. Tetapi jangan lupa, ketika menegakkan hukum, meski dalam posisi yang berbeda sekalipun, ada hati nurani Mbak Rosi. Ada hati nurani Mbak Rosi. Dan bisa jadi hati nurani itu berteriak ketika ada sesuatu yang dirasakan kurang adil Mbak Rosi. Dan jangan lupa, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mbak Rosi. Itulah dikatakan oleh Profesor Sacipto Raharjo. Dan kita bisa melihat di sini ketika ada seorang jaksa yang mengekspresikan itu dalam bentuk yang secara nggak verbal ya komunikasinya. Ini kan menunjukkan ada simpatik bahwa dia melihat ketika ada seorang yang berusaha untuk jujur, berusaha untuk kooperatif, membantu mengungkap peristiwa ini, dia harus diperhadapkan pada tuntutan yang amat berat, Mbak Rosi. 12 tahun penjara, meskipun hakim gak terikat hal ini. Oleh karena itu, izinkan saya hari ini mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Apa manfaat pemidanaan yang begitu berat untuk seorang Eliezer yang begitu jujur? Apakah dia bisa memperbaiki kelakuan Eliezer, pemidanaan itu? Yang kedua, apakah dia bisa mencegah Eliezer melakukan tindak pidana di kemudian hari? Dan yang terakhir Mbak Rosi, apakah ada manfaat yang diterima oleh keluarga dari korban? Sedang yang saya dengar keluarga korban Yosua sendiri karena melihat kejujuran Eliezer, mereka mengapresiasi sikap dari Eliezer tersebut Mbak Rosi. Tuntutan hukuman Ferdy Sambo seumur hidup, tapi sang istri hanya 8 tahun lebih ringan dari Richard Eliezer. Benarkah pengaruh Ferdy Sambo masih kuat? Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Bersama saya pakar hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aris. Tadi dikatakan oleh jaksa dalam tuntutannya, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan lain sebagainya dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apa sih pertimbangan tuntutan itu biasanya? Ya, kenapa nggak hukuman mati? Kenapa seumur hidup? Kalau apa yang dilakukan, dampaknya atau impactnya sudah sedemikian rusak, mengapa pilihannya seumur hidup dan bukan mati? Ya kalau secara normatif Mbak Rosi, tuntutan pidana seumur hidup itu adalah poina proxima morti, yang artinya paling dekat dengan pidana mati, yang paling terberat ya, ultimum ya.
Artinya yang bersangkutan itu kalau memang hakim mengabulkan berarti dia harus mendekam di lembaga masyarakatan hingga Sampai ia akhir. tutup usia. Tetapi tentunya begini Mbak Rosi, kita nggak boleh melupakan bahwa perkara ini bukan hanya perkara tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi ada juga perkara obstruction of justice. Berarti ada gabungan, ada konkursus, ada beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini. Saya tentu tidak mau mencampuri independensi penuntut umum dalam hal ini, terlepas dari perdebatan yang pro pidana mati dan kontra pidana mati. Tetapi paling tidak itu adalah yang paling maksimal, ya. Tetapi faktor-faktor lain yang mendasari hal-hal yang lain yang turut mewarnai rencana tuntutan tersebut, ya itu tidak, saya pikir nggak sulit dijelaskan secara yuridis, Mbak Rosi. Ya, itu subjektivitas jaksa, termasuk juga itu menjadi subjektivitas hakim nantinya. Tadi saya ingin mempertanyakan pada Anda, tuntutan ini ya menjadi seolah ada banyak yang menganalisa ini mencerminkan bagaimana pengaruh Ferry Sambo sesungguhnya masih kuat. Karena apa yang dikatakan oleh Ferry Sambo dalam persidangan, satu, dia akan bertanggung jawab, dua, istrinya jangan dilibatkan, dia begitu kecewa ketika istrinya oleh tim sus itu ditersangkakan padahal dia sudah bersedia untuk mengatakan yang sejujurnya. Tapi ada yang dikatakan oleh Ferry Sambo bahwa ia juga tidak mau tanggung jawab sendirian. Ini katanya. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Tuntutan jaksa ini seolah menjawab apa yang selalu dikatakan oleh Ferry Sambo di persidangan. Dia akan bertanggung jawab, tapi yang tanggung jawab berdua loh ya. Dirinya dan Richard Eliezer. 3 orang yang dikatakan tidak ikut bisa dibilang hukuman yang paling ringan. Apakah menurut Anda memang pengaruh Sambo masih sangat kuat dan tercermin dalam tuntutan ini? Kalau dilihat dari statement dia ketika menanggapi keterangan saksi atau ahli tadi ya, itu dilihat bahwa Sambo ingin memisahkan perkara ini dari KM, Riki, dan PC. Kalau pertanyaannya adalah apakah masih punya pengaruh yang kuat, jelas dia secara... Bentar, Sambo ingin memisahkan perkara ini biar dia dan Riki, maka yang 3 lagi sendiri. Betul. Dan itu tercermin dong di tuntutan. Anda sendiri kan mengatakan tadi di awal perbincangan kita bahwa jaksa dengan terlihat dari tuntutannya memisahkan itu. Berarti ini menjawab harapan Sambo. Tuntutan ini mencerminkan apa yang menjadi keinginan Ferdy Sambo. Ya, artinya begini. Kalaupun itu sesuai dengan harapan atau keinginan yang bersangkutan, hakim tetap memiliki diskresi untuk tidak terikat pada tuntutan. Saya termasuk, betul, tapi izinkan saya memotong ini Bung Albert. Saya termasuk yang tidak setuju kalau apa-apa itu diserahkan pada hakim. Awalnya sendiri sebenarnya sudah harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jangan semua itu diserahkan pada hakim dan kemudian lempar tanggung jawab pada hakim. Kalau ya jangan menjadi tidak bertanggung jawab dan kemudian pertanggungjawabkan itu diserahkan pada hakim, kan dia yang ini. Padahal mereka sendiri tidak dengan benar-benar menjalankan azas dan memenuhi rasa keadilan itu. Nah, yang saya ingin tanyakan sekali lagi, Anda sendiri tadi yang mengatakan jaksa memisahkan di awal perbincangan kita Sambo dan Eliezer dan kemudian 3 lagi. Dan itu sebenarnya, dan tadi Anda bilang Ferry Sambo juga mengatakan itu. Artinya tuntutan jaksa ini seperti apa yang diinginkan oleh seorang Ferry Sambo? Ya atau tidak?
Ya secara tidak langsung kalau dalam konstruksi penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan seolah-olah demikian tergambarnya seperti itu. Meskipun penyertaan itu harus dipandang sebagai suatu kesatuan untuk mewujudkan tindak pidana. Ya itu argumentasi Anda. Karena pertanyaan saya begini, jadi benar ya? Benarkah menurut Anda pengaruh Sambo Seolah-olah masih sangat seperti itu Mbak Rosi, seolah-olah. Karena tadi kalau pertanyaannya adalah apakah masih memiliki kekuasaan, ya kita nggak bisa memungkiri. Seorang Kadif Propam itu memiliki jabatan, kewenangan, kekuasaan yang begitu luar biasa. Polisinya polisi. Artinya selama menjabat sebagai Kadif Propam, tentu Pak Ferdis Sambo juga memiliki banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman yang mengenai kasus-kasus yang sudah terjadi selama ini yang mungkin saja memiliki keterkaitan dengan oknum penyidik yang pernah dilaporkan ke Propam tersebut. Kecewa dengan tuntutan jaksa, Ibunda almarhum Yosua meminta hakim memberikan keadilan bagi Yosua. Begitu sangat menyakitkan kami. Tadi kami membuat hati saya sebagai nanti. Persiapan yang matang yang dilakukan Putri mulai dari Magelang. Semua saksi-saksi yang ada di situ tidak ada mengetahui dan melihat semuanya. Tapi semua tuntutan yang diberikan sepaket dengan kuat ma'aruf. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini, di tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Harapan kami Pak Hakim yang mulia utusan Tuhan. Tolong kami diberi keadilan yang seadil-adilnya Bapak. Secara tidak langsung kami perempuan bisa membuat kesaksian-kesaksian dusta seperti Putri Chandrawati. Di mana nanti ada perempuan yang merasa ada ancaman. Boleh mereka berkata-kata fitnahan apapun di dalam adanya persidangan ini. Hukuman yang semaksimal mungkin buat si Putri. Harapan kami hukuman yang semaksimal mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani yang memiliki anak. Dia hanya dia sendiri yang punya perasaan tanpa memikirkan perasaan saya sebagai ibunya almarhum Yosua yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis dan biadab. Masih bersama saya Dr. Albert Aris yang merupakan ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Ia pernah menjadi saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer bersama Romo Magnis Suseno. Bung Albert, lagi-lagi kemudian harapannya hanya tinggal di vonis hakim, berat nih tugas hakim karena begitu kemudian semua mengatakan hanya tinggal di hakim saja. Pengalaman Anda ya melihat banyak perjalanan kasus, kalaupun vonis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa, bedanya bagaimana besar sih? Misalnya, tadi permintaan Ibu Rosti, dari 8 tahun menjadi seumur hidup. Emang itu pernah terjadi? Sangat mungkin Mbak Rosi. Karena Mungkin, ini perkara... tapi pernah terjadi nggak? Pernah terjadi juga. Pernah terjadi kalau kasus korupsi dengan Hakim Agung Artijo Alkostar. Misalnya hanya 4 tahun bisa jadi 15 tahun. Rasanya hanya Artijo yang berani begitu. Ya kita mungkin terinspirasi oleh almarhum Artijo Alkostar ya. Hakim Agung yang berani dan juga bersih gitu ya. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa hakim yang mengadili perkara ini juga memiliki rasa keadilan dan juga kebijaksanaan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal buat orang-orang yang memang terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Pernah nggak ada dalam sejarah, dalam kasus pembunuhan, orang dari 8 tahun kemudian seperti jadi langsung 2 kali lipat atau misalnya, rasanya nggak pernah ya? Iya kalau secara meskipun tadi hakim nggak terpaku pada tuntutan, tetapi rasio desidendinya itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan tuntutan tersebut. Gitu. Sulit untuk tidak dikaitkan dengan tuntutan. Jadi tetap saja ada semacam... Ada range-nya. Gitu ada range-nya. Jadi kalau misalnya jangan kita
sering sekali kemudian kita mengharapkan sesuatu harus bisa dilakukan oleh hakim gitu. Tapi pada kenyataannya tetap saja harus berada dalam range-nya. Jadi kalau 8 tahun misalnya, range sebesar apa sih untuk diberatkan biasanya? Ya artinya begini, kalau kita bicara ekstrim Mbak Rosi, nggak mungkin dari 8 tahun menjadi pidana mati itu rasanya nggak mungkin. Ya pastilah. Tapi kalau misalkan dalam range menjadi sekian tahun di atasnya, itu masih sangat mungkin, masih sangat possible untuk terjadi Mbak Rosi. Berapa range-nya biasanya? 2/3 biasanya? Ya kalau berkaitan dengan pasal 340 itu kan maksimal 20 tahun. Berarti kalau dikurangi sepertiganya aja dari 20 tahun, paling sekitar berapa 20 tahun, kurang lebih ya di bawah 15 tahun mungkin atau apa, itu masih sangat mungkin terjadi Mbak Rosi. Dan kalaupun Richard Eliezer mendapat keringanan, saksi yang Anda untungkan gitu, seberapa bisanya? Tidak mungkin seperti yang waktu itu banyak orang mengatakan 4, 2 atau bebas, tidak mungkin rasanya ya. Dari literatur yang saya miliki Mbak Rosi, kalau kita mau kembali pada hakikat perintah jabatan Amtel Bevel, rumusan pasal 51 itu jelas sekali Mbak Rosi. Niet strafbar, tidak dipidana. Artinya sebenarnya meskipun semua unsur-unsur terbukti, idealnya bagi seorang Richard Eliezer kalau dia memang dapat dibuktikan secara psikologis tidak mampu untuk menolak perintah tersebut, dia harus lepas dari segala tuntutan hukum. Ontslavan ala revolving. Harusnya ya idealnya. Gitu. Tapi sekali lagi ini tidak mau mendahului hakim. Rasanya memang kalau dari hukuman dalam jangka waktu tertentu dan bebas itu biasa terjadi. Itu sesuatu yang bisa sangat mungkin terjadi. Tapi begini pertanyaan saya, apakah Anda juga melihat emosi publik, rasa yang terusik di publik, keadilan yang rasa terganggu di publik itu adalah melihat 2 perbandingan tuntutan ini. Putri Chandrawati 8 tahun dan Richard Eliezer 12 tahun. Jadi membandingkan ini yang rasanya membuat keadilan itu terusik. Wajar saja ya ketika publik menunjukkan reaksi sedemikian rupa. Karena tadi saya sudah sampaikan adalah Vox Populi Vox Dei, kan suara rakyat adalah suara Tuhan Mbak Rosi. Ketika netizen itu memberikan suara, sekalipun mungkin ini bukan trial by the mass, pengadilan itu harus independen, gak boleh terpengaruh suara publik. Tapi paling tidak ini adalah suara paling jujur yang harus dilihat. Oleh karena itu, tanpa mendahului putusan hakim nanti, kita semua berharap Mbak Rosi, bahwa hakim akan bijak dan juga objektif dalam menjatuhkan pemidanaan yang adil nanti buat setiap terdakwa yang ada dalam perkara ini. Sebuah tugas yang sangat berat bagi majelis hakim mengadili satu kasus yang menyita perhatian luar biasa. Terima kasih Dr. Albert Aris. Sudah bersama Rosi di Kompas TV. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita akan ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.